Ketika sebuah perang dinyatakan berakhir, publik dunia berharap satu hal, stabilitas. Namun bagaimana jika yang terjadi justru sebaliknya? Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa konflik dengan Iran telah selesai. Sebuah pernyataan yang di atas kertas seharusnya menjadi sinyal deeskalasi, tapi realitas di lapangan berkata lain. Selat Hormuz, jalur vital energi dunia, masih diblokade. Iran tetap siaga penuh, dan dunia justru semakin cemas. Lalu pertanyaannya, apakah perang ini benar-benar sudah berakhir atau justru baru memasuki babak yang lebih senyap namun lebih berbahaya? Bersama saya Rilase, inilah Point of View. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa konflik dengan Iran telah berakhir setelah tercapainya gencatan senjata pertengahan April lalu. Tidak ada lagi kontak senjata aktif antara militer Amerika dan Iran. Konflik telah memasuki status non-aktif. Ada dua kemungkinan besar di balik pernyataan Trump. Pertama, ini adalah strategi politik domestik. Di Amerika Serikat, setiap keterlibatan militer skala besar berpotensi memicu tekanan dari Kongres, terutama terkait War Power Resolution atau yang membatasi kewenangan presiden untuk berperang tanpa persetujuan legislatif. Dengan pernyataan perang telah berakhir, Trump secara tidak langsung meredam potensi tekanan politik dan ancaman sanksi dari Kongres. Narasi damai bisa menjadi tameng politik, namun kemungkinan kedua jauh lebih strategis dan lebih berbahaya. Pernyataan ini bisa jadi hanyalah pause, sebuah jeda taktis, waktu yang digunakan untuk menyusun ulang kekuatan, membaca pergerakan Iran, dan merancang langkah berikutnya. Dalam sejarah militer, jeda seperti ini bukan hal yang baru. Perang tidak selalu berhenti kadang, hanya berubah bentuk. Di Washington, klaim perang telah berakhir tidak diterima begitu saja. Partai oposisi menilai bahwa gencatan senjata bukan berarti akhir konflik. Risiko eskalasi masih sangat tinggi, dan potensi serangan lanjutan tetap terbuka. Sejumlah senator bahkan memperingatkan bahwa intelijen menunjukkan kemungkinan operasi militer baru masih sangat mungkin terjadi. Posisi masih saling mengunci di pihak Iran. Situasi ini juga tidak dianggap sebagai akhir konflik. Iran tetap berada dalam posisi siaga tinggi, sementara diplomasi dengan Amerika Serikat berjalan di jalur yang sangat rapuh. Iran juga mendorong proposal yang mencakup yang pertama, pembukaan kembali Selat Hormuz, pengakhiran blokade ekonomi, dan penundaan penuh negosiasi nuklir. Posisi masih saling mengunci. Narasinya sih damai, tapi konflik secara terstruktur masih berjalan. Sanksi dan tekanan ekonomi tetap ada, kehadiran militer di kawasan masih aktif, dan opsi militer belum sepenuhnya ditutup. Semua mata kembali tertuju pada satu titik strategis dunia, Selat Hormuz, dengan sekitar 20% minyak dunia melewati jalur ini. Setiap gangguan langsung berdampak global. Yang pertama, harga energi naik, inflasi meningkat, pasar internasional bergejolak, dan selama ketegangan belum benar-benar selesai, Hormuz tetap menjadi alat tekanan geopolitik paling penting di kawasan. Jika dilihat dalam pendekatan Amerika saat ini menunjukkan pola baru. Bukan lagi perang terbuka besar, bukan juga perdamaian penuh, melainkan strategi tekanan jangka panjang dengan resiko eskalasi terbuka. Dalam logika ini, perang berakhir bukan berarti konflik selesai, tapi bergeser ke diplomasi paksa, tekanan ekonomi, dan kontrol strategis wilayah kunci. Meskipun intensitas perang menurun, dampaknya belum hilang. Pasar energi global masih sensitif, dan setiap pernyataan politik dari Washington atau Teheran dapat langsung mengguncang harga minyak dunia. Artinya, stabilitas masih bersifat rapuh, bukan permanen. Dan kita juga tidak boleh menutup mata atas ulah sekutu Amerika Serikat, Israel, yang bisa disebut kurang ajar. Di tengah ungkapan dan klaim perang telah berhenti, Israel masih terus bombardir Lebanon dan Gaza, dan membuat nyawa terus berjatuhan. Sindonews berpendapat dalam lanskap ini Indonesia tetap berada pada posisi strategis namun penuh tantangan. Sebagai negara non-blok, Indonesia harus bisa menghindari keterlibatan langsung, mendorong diplomasi multilateral, dan menjaga keseimbangan hubungan dengan Barat dan Timur. Namun tekanan tidak bisa dihindari.
Beberapa tekanan adalah tekanan ekonomi, harga energi global berdampak langsung ke dalam negeri, tekanan diplomatik. Indonesia berpotensi diminta mengambil sikap di forum internasional. Tekanan publik, opini domestik yang sensitif terhadap isu Timur Tengah. Jika klaim perang berakhir benar adanya, maka yang terjadi hari ini bukanlah akhir dari ketegangan, melainkan transformasi bentuk konflik menuju fase geopolitik yang lebih halus, panjang, dan tidak terlihat. Bagi dunia termasuk Indonesia, tantangannya tetap sama. Bagaimana bertahan di tengah ketidakpastian global yang tidak pernah benar-benar selesai. Namun tentunya kita semua berharap konflik ini segera selesai. Kita berharap Selat Hormuz kembali normal dan harga minyak dunia turun. Tidak ada lagi krisis energi. Saya Rilase, sampai jumpa.